Bapa di dalam surga, di saat ini kami mengucap syukur atas kasih setia anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, kami pemuda-pemudi Sionwar Rembungan, kami sangat rindu menghadap kehadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami akan beribadah pemuda, biar kiranya Engkau menjaga dan menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak yang daripada-Mu Tuhan. Walaupun dari jarak jauh kami beribadah, tetapi kami yakin dan percaya itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau menuntun kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan segala baik, dan boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ini kami yang berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman pemuda, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman ini terdapat dalam kitab Ester, dalam kitab Perjanjian Lama, Ester 6 ayat 5 sampai dengan 9. Yang berbunyi demikian. Lalu jawab para biduan raja kepada baginda, "Itulah Haman, ia berdiri di pelantaran." Maka titah raja, "Suruhlah dia masuk." Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, "Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Kata Haman dalam hatinya, "Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?" Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, "Hendaklah dia ambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian itu dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang berkenan menghormatinya." Baiklah teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan Obor Pemuda edisi Rabu 29 April 2020 dalam pembacaan Ester 6 ayat 5 sampai 9 dengan judul Gila Hormat, Berpikir dan Bersikap. Seseorang bisa memiliki kekuasaan dan kedudukan dalam sebuah pekerjaan. Ini menjadi ujian terberat bagi sobat obor untuk tetap berkepribadian rendah hati. Seringkali berpikir ketika memiliki kekuasaan, mempunyai kedudukan yang bagus, dekat dengan seorang penguasa daerah, maka menjadikan dirinya berpikir dan bersikap yang congkak dan sombong. Ini muncul didasarkan pada merasa diri sebagai orang yang terhormat dan harus dihormati, bahkan disanjung oleh banyak orang. Hanya minta dilayani dan dihormati tanpa mau melayani, apalagi menghormati orang lain. Jika ada orang lain yang tidak mengikuti kemauannya,
maka dia akan memakai kekuasaan yang dimiliki untuk menekan bahkan menghancurkan orang lain. Yang ada di benak pemikiran hanyalah individualistik dan hidup duniawi. Orang seperti ini dilabel sebagai gila hormat dalam berpikir dan bersikap atau bertingkah laku. Siapakah sosok yang gila hormat itu? Teman-teman, pembacaan firman Tuhan saat ini muncul sosok Haman bin Hamadata, orang Agag yang dikaruniai kebesaran, pangkat, dan kedudukan yang tinggi oleh Raja Ahasveros. Setiap pegawai istana berlutut dan sujud kepadanya, kecuali raja dan Mordekai. Ia sangat marah dan membenci Mordekai yang tidak menyembahnya, bahkan ia berniat untuk membunuhnya dan semua orang Yahudi. Ketika raja memanggil Haman, ia berpikir bahwa ia akan mendapat penghormatan dari raja. Dalam percakapan itu, raja meminta saran kepadanya tentang orang yang akan dinobatkan anugerah kehormatan raja. Maka diberilah jawaban agar bisa menggunakan pakaian raja. Kuda yang biasa digunakan raja dan mahkota raja sambil mengelilingi kota dan berteriak, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Saran ini sebenarnya merupakan imajinasi Haman untuk dirinya sendiri sebagai orang yang dihormati raja. Namun sebenarnya ia sedang gila hormat. Bisakah Sobat Obor menyebut pribadi seperti itu sebagai yang terhormat? Pribadi yang terhormat adalah pribadi yang mau melakukan perbuatan yang berarti bagi sesama dengan diawali pikiran positif dan sikap rendah hati. Dan kita akan lebih ke dalam lagi untuk penjelasan firman Tuhan ini, di mana di Ester 6 ayat 5-9 ini dikatakan ada yang berkaitan tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang kesombongan, gila hormat, berpikir dan bersikap. Seringkali kalau kita sudah merasa di atas dari orang lain, sikap kita sudah mulai berubah. Dan cara berpikir kita, seringkali kita berpikir tentang keegoisan, sudah bukan lagi kita berpikir tentang rasa kemanusiaan. Itu yang seringkali kita perbuat di saat kita telah menerima tanggung jawab yang lebih besar daripada orang lain, teman-teman. Dan di sini saya akan membacakan satu ayat yang tentang cocok sekali dengan kejadian kita di sekarang ini dengan virus COVID-19 atau virus corona. Dan sini saya akan memberikan suatu pembacaan firman Tuhan tentang ayat-ayat penguatan untuk bagi kita orang percaya supaya iman kita tidak lemah. Saya akan membacakan Mazmur 91 ayatnya pertama sampai yang ke-11. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Baiklah teman-teman, firman Tuhan ini mengatakan, intinya kita jangan khawatir. Kalau kita percaya Tuhan itu pelindung kita, pasti kita akan aman di jalannya. Segala mara bahaya tidak akan mendekat pada kita, dan segala virus-virus ataupun penyakit tidak akan kita temui, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga kita. Sekali lagi, tetap semangat. Walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, kita hanya beribadah dalam rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya iman kita tetap tumbuh kuat, karena kita adalah terang dan pelita bagi umat manusia. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia, anugerah berkat yang selalu Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami bersyukur boleh beribadah. Kami boleh beribadah pemuda, walaupun tidak seperti biasanya kami berkumpul dalam satu persekutuan. Walaupun dari jarak jauh kami beribadah, itu semua kami yakin dan percaya boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, tadinya kami boleh merenungkan firman Tuhan, biar kiranya boleh menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami sebagai pemuda dan pemudi Kristen, untuk kami menjalankan aktivitas kami, baik kami yang sedang berkuliah, bekerja, atau kami yang sedang mencari pekerjaan. Biar kiranya Tuhan selalu membukakan pintu-pintu berkat bagi kami. Bapa di dalam surga, kami bawa di dalam doa pergumulan yang sementara terjadi di bumi ini, yaitu serangan virus COVID-19. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kami semua dihindarkan dari serangan virus-virus, terutama virus corona. Kami percaya Engkau yang menjadi benteng perlindungan kami dari virus-virus tersebut, sehingga tidak ada satupun virus corona yang mampu menyerang kami, sebab Engkaulah yang membentengi kami. Jagalah kami terus dimanapun kami pergi dan berada, agar kesehatan, kekuatan selalu jadi bagian dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur serta permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Damai di hati. Shalom.